Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah. Dalam kesempatan pada kali ini, saya akan mempresentasikan apa yang telah saya dapatkan selama KKL kemarin, dan juga akan menjelaskan satu judul yang saya ambil dalam laporan KKL pada saat ini. Adapun ini foto-foto kegiatan yang saya lakukan di sana, latar belakang latar belakangnya bagian hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung bertugas mendukung asisten pemerintahan bidang hukum dengan program utama pembangunan produk hukum daerah yang mencakup sosialisasi peraturan perundang-undangan melalui jaringan dokumentasi dan informasi hukum atau disingkat dengan JDIH. Saat ini sosialisasi terbatas pada dinas-dinas internal, sementara masyarakat mengakses via website JDIH yang menyimpan peraturan daerah sejak awal berdirinya kota hingga kini, beserta buku-buku hukum. Jadi lebih tepatnya di daerah di bagian hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung itu ada tiga bagian, yaitu bantuan hukum, perancangan perundang-undangan, dan juga ada jaringan dokumentasi dan informasi hukum. Adapun identitas instansi itu bagian hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung. Adapun alamatnya di Jalan Wastu Kencana nomor 2, Babakan Ciamis, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat. Adapun nomor teleponnya itu telah saya cantumkan, dan juga website daripada JDIH. Jadi bagian hukum di sini tidak memiliki websitenya yang sendiri, namun sudah mencakup pada JDIH, dokumen mail. Dan untuk tahun berdirinya tersebut itu terletak pada JDIH. Kalaupun ada daripada bagian hukumnya itu sekitaran tahun 2000 ke bawah. Karena pada sejarah menyatakan bahwa bagian hukum itu berdiri sejak tahun 2000-an, namun bagian hukum itu mulai benar-benar berproses ketika menjadi IH itu di jadi IH diresmikan. Adapun periode KKL kemarin saya itu mulai dari tanggal 1 Agustus hingga 4 September 2025, yang dimana selama 25 hari kerja. Lalu saat KKL kemarin saya ditempatkan hanya di dua bagian, yaitu di perancangan perundang-undangan dan juga jaringan dokumentasi dan informasi hukum. Adapun tujuan dan manfaat pelaksanaan KKL, tujuannya mengaplikasikan materi ataupun teori-teori yang didapat dalam perkuliahan selama 6 semester dengan praktiknya. Manfaat: memberikan pengalaman terhadap mahasiswa yang mengikuti praktik langsung sehingga menjadi ilmu yang berkesan tidak hanya berbuatan materi namun juga dengan pengalaman di lapangan. Dan adapun sejarah singkat bagian hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung, atau juga dari mulai terdirinya JDIH, yaitu awal mula dari Seminar Hukum Nasional 3 yang terjadi pada tahun 1974, menyoroti kelemahan dokumentasi hukum nasional dalam penyediaan informasi cepat dan efektif. BPHN merespon dengan nota karya 1975 hingga 1978 untuk membangun jaringan JDIH, menjadikannya pusat koordinasi, dan menerbitkan manual pengelolaan dokumen hukum 1988 berisi 4 modul. Di Kota Bandung, JDIH dibentuk via Perwal nomor 1090 atau 2018 dan SK nomor 180 strip 2018. Fokus pengumpulan dokumen langka. Website diluncurkan 18 Agustus 2018, terintegrasi JDIH nasional itu pada 4 Juli 2019, serta inovasi seperti aplikasi baris Android dan web domain sendiri untuk menyebar luasan peraturan daerah secara cepat, mudah, dan akurat. Lalu adapun visi dan misi dari bagian hukum,
Visinya terwujudnya kerangka sistem yang menunjang penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan Kota Bandung yang mengedepankan terciptanya suatu keserasian antara ketertiban, ketentraman, dan kesejahteraan. Dan adapun misinya satu menyusun peraturan perundang-undangan yang dapat merekayasa masyarakat sehingga tercipta Kota Bandung yang tertib, aman, dan sejahtera. Lalu menciptakan kondisi kota yang tertib dengan upaya penegak hukum. Lalu tiga, mengkaji, menyusun, dan mengembangkan peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan good governance. Yang keempat, meningkatkan kinerja dan produktivitas organisasi melalui pelayanan hukum, informasi, dan pengkajian hukum. Lalu adapun ringkasan pekerjaan, di sana saya datang pada pukul setengah 8, lalu pulang pada pukul 4. Seperti biasa, rutinitas yang saya lakukan di sana yaitu membantu staf ataupun kepala bagian di sana. Lalu pada saat JDIH, saya menginput data. Lalu menginput data untuk dimasukkan ke website JDIH. Itu dilaksanakan pada 2 minggu pertama. Lalu pada 2 minggu kedua, saya itu ditugaskan di perancangan perundang-undangan yang dimana membantu percetakan dokumentasi hukum, menyusun dokumen verbal atau capwal yang telah ditandatangani oleh ketua bagian dan oleh wali kota, lalu mencari dasar hukum dari PW yang akan terbit. Lalu ada pun perbandingan antara target dan hasil, target KKL, penulis di bagian hukum Setda Kota Bandung memahami struktur organisasi dan tugasnya, mengenal sistem jadi khas serta pengolahan dokumen hukum daerah dan mampu menyusun laporan analisis hukum sederhana. Adapun yang dicapai melalui penjelasan yaitu melalui penjelasan langsung pegawai, praktik input ataupun akses dokumen di JDIH, telaah draft verbal atau perda beserta harmonisasi ringkasan peraturan serta aplikasi materi kuliah ke dunia kerja, dan alhamdulillah penulis berhasil memahami tugas pokok bagian hukum. Lalu peran bagian hukum dalam menegakkan hukum daerah, pelaksanaan peraturan daerah krusial untuk pemerintahan daerah efektif dan supremasi hukum lokal di Kota Bandung. Dengan bagian hukum sekretariat daerah berperan utama dalam implementasi koordinasi dan pengawasan regulasi daerah, bagian hukum mendukung wali kota, sekretariat, sekretaris daerah, dan unit daerah lain dalam perumusan penyusunan penelaahan serta pengawasan perda. Tanggung jawab utamanya mencakup analisis hukum draft regulasi dan pemberian opini untuk keselarasan dengan undang-undang lebih tinggi, koordinasi penyusunan perda termasuk draft dan perundangan, pengawasan serta evaluasi implementasi untuk efektivitas, dukungan hukum bagi unsur pemerintahan agar sesuai ketentuan, pengelolaan arsip hukum dan nyediha untuk akses masyarakat terhadap regulasi daerah, keterikatan dengan penegakan peraturan daerah, pelaksanaan perda melalui implementasi lapangan mencakup perumusan, koordinasi, dan pengawasan hukum, di mana bagian hukum berperan sebagai jembatan utama untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip legalitas, kolaborasi antara unit daerah guna mengurangi konflik regulasi, serta penilaian dan laporan yang memberikan saran strategis kepada wali kota dan sekretaris daerah untuk meningkatkan kebijakan berkelanjutan hingga mendukung pemerintahan daerah yang profesional dan bertanggung jawab. Karena pada dasarnya tidak semua pemerintahan daerah ataupun kedinasan-kedinasan yang paham akan produk hukum, karena sebelum kita ingin membuat suatu hukum, kita harus mencakup apa saja yang sudah tertulis dan juga kita harus mengacu pada perwal yang sudah ada. Makanya peran daripada bagian hukum di sini yaitu untuk mengawasi dan juga membandingkan ketika memang peraturan yang baru itu tidak berkaitan dan tidak berkesinambungan, maka itu harus mengambil dari peraturan yang mana dan urgensi daripada peraturan tersebut itu apa. Kesimpulannya, pakai di bagian hukum sekretariat daerah Kota Bandung khususnya JDIH dan perancangan perundang-undangan memberikan pemahaman komprehensif tentang tugas-tugasnya termasuk mekanisme input dan data hukum dan peraturan ke website JDIH yang menuntut ketelitian serta kecepatan
karena volume besar puluhan orang, di mana kesalahan bisa menyesatkan masyarakat. Staf perancangan memberikan bimbingan proses pembentukan peraturan, sementara tantangan utama meliputi pemahaman mendalam dan hafalan UU serta peraturan pendukung, serta rapat intensif dengan dinas-dinas untuk memastikan kesesuaian regulasi. Saran, adapun saran KKL dari untuk jadinya itu sendiri, kurangnya generasi muda ataupun kurangnya generasi yang memang aktif dalam sosial media, karena yang saya lihat pada situs dan juga IG JDH itu kurang menarik. Tidak adanya informasi ketika peraturan wali kota itu pertama muncul. Lalu juga dalam penginputan data itu tidak ada orang-orang anak muda, hanya anak magang, tapi tidak ada staf yang memang muda ataupun mengurus daripada gedung jadi itu tersebut. Lalu adapun untuk fakultasnya itu sendiri, persiapan KKL ini menurut saya terlalu singkat, yang dimana ketika kita memilih instansi itu tidak terlalu objektif. Kita tidak bisa benar-benar memilih dan juga mengetahui bakal apa saja yang akan kita lakukan nanti. Dan juga durasi daripada KKL-nya itu terlalu singkat, 25 hari, karena itu tidak akan maksimal dalam mengetahui dunia kerja yang sebenarnya. Dan juga kadang pembimbing KKL pun itu akan bingung untuk merotasi kegiatan kita saat di sana karena waktu yang begitu singkat. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.